Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dalam channel Karakteristik Muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, barokah, dan hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini sedang belajar di rumah. Untuk itu Bapak sengaja akan menyampaikan pelajaran, dan jika berkenan dan bermanfaat, silahkan jangan lupa like, subscribe, dan men-share video Bapak untuk dimanfaatkan untuk manfaat dan kemaslahatan umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir. Anak-anak, saudara-saudara, ikhwatu iman di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini tonton terus, tayangannya sangat bermanfaat, yakni sekitar resum pelajaran bab 4 tentang sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat nafilah, jamaknya nawafil, ya, adalah sholat sunnah yang bersifat tidak wajib. Jika tidak dikerjakan, kita tidak akan berdosa. Namun apabila dikerjakan, tentu akan mendapat pahala yang tidak ternilai. Nah, pembagian sholat sunnah ini ditinjau dari cara mengerjakannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri atau munfarid. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu meliputi 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3. Sholat gerhana matahari atau kusuf, 4. Sholat gerhana bulan atau khusuf, 5. Sholat minta hujan atau istisqa. Anak-anakku sekalian, sholat Idul Fitri yaitu sholat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, tempatnya di lapang. Waktu melaksanakannya ketika terbit matahari. Cara melaksanakannya yaitu berkhutbah terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat. Takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Takbir rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Lalu sekarang sholat gerhana matahari yang kedua. Sholat gerhana matahari disebut sholat khusuf. Hukum melaksanakannya sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Tempat melaksanakannya di masjid. Cara melaksanakannya yaitu sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah dan 2 kali ruku dalam setiap rakaat.
Sekarang ketiga, salat gerhana bulan atau disebut khusuf. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Tempat melaksanakannya di masjid. Cara melaksanakannya sama dengan sholat gerhana matahari atau kusuf. Keempat, sholat minta hujan atau disebut dengan sholat istisqa. Hukum melaksanakannya sholat istisqa adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Lalu tempat melaksanakannya di tanah lapang. Waktu melaksanakannya mulai terbit fajar hingga menjelang tengah hari. Cara melaksanakannya sama dengan sholat Idul Fitri. Perbedaannya pada sholat istisqa, ketika khatib 2/3 dari khutbahnya, khatib membalikan badan ke arah barat dan khatib memalingkan selendangnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Dan ketika berdoa, khatib mengangkat kedua tangan hingga terlihat ketiaknya. Jadi mengangkat tangannya sampai tinggi, digambarkan oleh hadis Rasul sampai ketiak yang putih. Karena Rasul ketiaknya putih, nggak kayak kita hitam mungkin ya. Jadi sampai ketiak Rasul terlihat putih, artinya mengangkatnya tinggi gitu ya. Tidak di sini tapi tinggi. Itu cara berdoa ketika sholat istisqa atau sholat minta hujan. Nah, sekarang yang kedua dari pembagian sholat sunnah itu, tadi kan sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Sekarang jenis-jenis sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau disebut juga dengan istilah munfarid. Yaitu 1 sholat rawatib, 2 sholat tahiyatul masjid, 3 sholat intizar, 4 sholat istikharah, 5 sholat syukrul wudu. Ya. Baik, Bapak akan terangkan satu persatu, dimulai dengan pertama ya, yaitu sholat rawatib. Ya, sholat rawatib yaitu sholat yang menyertai sholat fardu atau sholat wajib yang 5. Sholat rawatib ada 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad sangat dianjurkan, dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad ini tidak dianjurkan. Nah, sholat sunnah muakkad yaitu macam-macamnya adalah pertama 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu sholat sunnah yang ghairu muakkad, yang tidak begitu dianjurkan, yaitu 1 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, namun selain 2 rakaat yang muakkad. Lalu 2 rakaat sesudah duhur, ini pun selain 2 rakaat yang muakkad. Lalu 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, lalu sekarang ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib terbagi 2. Yaitu ada yang disebut qobliyah, yaitu sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat rawatib ba'diyah, yaitu dikerjakan setelah sholat fardu. Lalu yang sekarang yang kedua, jenis sholat yang bisa atau harus dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid, yaitu yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Yaitu sholat sunnah yang bertujuan menghormat masjid.
Waktu melaksanakannya yaitu ketika masuk masjid, sebelum duduk, sholat dulu 2 rakaat. Ya, caranya adalah sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Lalu sekarang sholat ketiga, sholat intizar. Sholat intizar itu adalah sholat sunnah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, yaitu sholat sunnah semampu kita ketika sholat, khususnya untuk laki-laki yang sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Sebelum imam naik mimbar ada jeda waktu, maka daripada kita duduk sambil ngantuk atau memainkan HP, anak-anak sebaiknya melakukan sholat sekenyang-kenyangnya atau sebisanya sampai khatib itu naik mimbar. 2 rakaat terus. Maka menjelang azan maka berhentilah kita sholat sunnah. Itu namanya sholat intizar. Ya. Lalu sekarang keempat, sholat istikharah. Sholat istikharah juga dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yaitu yang dimaksud dengan sholat istikharah yaitu sholat memohon petunjuk kepada Allah dalam kebingungan kita menentukan pilihan dalam hal apapun juga. Kita bingung menentukan pilihan, kita bingung dalam hal mengambil mana yang terbaik menurut pikiran kita. Daripada bingung kita coba sholat, namanya sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Waktu melaksanakannya yaitu bisa kapan saja, sembarang waktu. Ya. Yang keempat, sholat sunnah. Jenis yang ketiga sekarang, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Jadi ini gabungan, bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri sholat sunnah ini, namun juga bisa dilakukan secara berjamaah. Apa itu? Satu, sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berjamaah kan. Nomor 2, sholat witir. Ketiga, sholat duha. 4, sholat tahajud. Ya, sekarang mengenai penjelasan satu persatunya ya. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, istilah tarawih itu ada pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jama dari tarwiyah. Tarwiyah yang artinya sebagai waktu sesaat untuk beristirahat. Waktu pelaksanaannya sholat ini adalah waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah selepas sholat isya. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya hingga sebelum sholat witir sampai masuk waktu subuh. Ya. Lalu ketika kita di bulan Ramadan, umumnya umat muslim sholat tarawih ini selepas sholat isya dilakukannya. Ya. Jadi di awal waktu tidak ada masalah, atau mungkin tengah malam juga bisa ya, cuman tidak bisa berjamaah. Ketika Ramadan karena kita harus memperbanyak sholat berjamaah ya, lebih afdolnya sholatnya adalah ketika sholat tarawih yaitu selepas sholat isya. Nah sekarang jumlah rakaat sholat tarawih terdapat beberapa perbedaan ya. Namun kita tidak mempertajam perbedaan itu, tapi pendapat yang berkembang yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di antara sholat tarawih ini dikerjakan 8 rakaat ya, ditambah 3 rakaat jadi 11 rakaat ya. 8 rakaat itu hanya setiap 4 rakaat salam ya. Jadi salamnya atau duduk tasyahudnya hanya 1 kali setiap 4 rakaat. Jadi tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir atau tahiyatul akhir lalu salam. Jadi 4 rakaat ditambah 3 rakaat jadi 11 rakaat.
Lalu sekarang yang kedua sholat witir, yaitu sholat yang jumlahnya ganjil. Sholat sunnah yang dianjurkan juga untuk dilaksanakan waktunya usai mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya pada malam hari. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat hajat, atau lainnya, serta sholat tarawih pada bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat sunnah lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan sholat witir ini dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, yakni boleh 1 rakaat saja, 3 rakaat, 5 rakaat, hingga 11 rakaat. Waktu mengerjakan sholat witir adalah setelah mengerjakan sholat sunnah lainnya dan boleh di permulaan malam sehabis isya, pertengahan malam, atau menjelang waktu subuh. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, dari setiap malam Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, tengah malam, akhir malam, dan berakhir waktu subuh. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sholat witir pada bulan Ramadan, sebenarnya witir itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan secara tidak dianjurkan secara berjamaah, ya. Jadi sekali lagi, sholat witir sebenarnya tidak dianjurkan dilakukan secara berjamaah, namun para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, serta sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat khusus pada bulan Ramadan sholat witir sunnah dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat witir dianjurkan dikerjakan biasanya digabung dengan sholat tarawih itu. Nah, meskipun begitu, anjuran ini tidak berlaku bagi mereka yang merencanakan sholat tahajud waktu malam, ya, setelah terbangun dari tidur itu di tengah malam. Nah, jadi mereka yang meyakini bisa bangun dari tidur tengah malam itu bisa melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya, ya. Nah, anak-anak sekalian, di bulan Ramadan ini dianjurkan juga melakukan sholat witir, yaitu pada saat kita tarawih, ya, atau pada malam harinya, yaitu dasar pendapat ini adalah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya ia witir dan baru kemudian tidur. Jadi witirnya sebelum tidur, ya. Nah, jadi ketika bulan Ramadan di sholat tarawih, maka witir itu bisa dilakukan. Nah, dan siapa saja yang bisa yakin bahwa akan terbangun di malam hari, maka hendaknya witir di akhir malam. Karena bacaan di akhir malam itu dalam sebuah hadis dikatakan para malaikat menghadiri bacaan di akhir malam, ya. Jadi bacaan di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itu adalah lebih utama. Nah, ini berdasarkan hadis sahih Muslim, ya. Nah, di Indonesia banyak warga Muslim biasanya melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid, ya, pada bulan Ramadan nih. Nah, sekarang cara sholat witir sendiri itu adalah 3 rakaat. Sholat witir bisa dikerjakan 1 rakaat, ya, bisa juga 1 rakaat, ya, pokoknya maksimalnya 11 rakaat. Lalu sekarang waktu pengerjaan sholat witir adalah setelah mengerjakan sholat sunnah lainnya, dan boleh pada permulaan malam,
pertengahan malam menjelang waktu subuh ya. Nah, sekarang tiba penjelasan kepada sholat duha. Sholat duha yang biasa dikerjakan oleh anak-anak di sekolah. Nah, itu adalah namanya sholat duha di pagi hari, dikerjakan pada waktu matahari terbit ya. Dalam hadis digambarkan seolah-olah waktunya itu ketika punggung unta itu sudah mulai kepanasan. Jadi mataharinya sudah mulai terik gitu ya, sudah mulai kira-kira digambarkan satu tombak bayang-bayang matahari itu. Hingga menjelang sholat duhur antara jam 10 setengah 11 lah ya, sudah mulai itu akhir-akhir sholat duha. Nah, kita dapat melaksanakan sholat duha ini 2 rakaat, maksimalnya sampai 12 rakaat. Cara mengerjakannya sama ya. Cuman dalam hal niatnya nanti dalam video-video Bapak berikutnya akan Bapak khususkan bacaan niat yang dilafazkan dari semua sholat-sholat sunnah maupun sholat fardu ya. Jadi nanti ada kumpulan bacaan niat-niat sholat supaya anak-anak yang biasa melafazkan dan menjadi tuntutan kurikulum 13 menjadi paham, hafal benar dengan bacaan niat yang dilafazkan ya. Nah, sekarang keempat ya adalah sholat tahajud. Tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi kalau di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan sholat tarawih sama saja ya. Sholat tahajud ini disebut juga dalam rangkaian qiyamul lail, sholat malam, atau disebut sholat tarawih tadi yang di bulan Ramadan. Tata cara sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu sholat isya. Awal melakukannya adalah sholat isya jika dilaksanakan di bulan Ramadan. Jika di luar bulan Ramadan waktunya sampai menjelang subuh ya. Cara mengerjakannya bisa dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat ya. Jika dilaksanakan 4 rakaat jadi bisa dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika dilaksanakan 4 rakaat, hanya 1 kali duduk atau 1 kali tasyahud saja, yakni tasyahud akhir. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudara rahimakumullah, tiba di penghujung materi ini adalah hikmah daripada sholat sunnah. Hikmah sholat sunnah adalah pertama, menambah kesempurnaan sholat fardu. Jika dalam pelaksanaan sholat fardu terjadi banyak kelalaian, banyak kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaannya ya. Kedua, hikmahnya sebagai wujud dari rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya. Keempat, bisa menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kelima, wujud dari rasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keenam, bisa mendatangkan rasa nyaman dan tentram dalam kehidupan kita sebagai orang yang senantiasa berada dalam ketakwaan, yang senantiasa membekali diri dengan pahala, dengan ampunan, dengan pertolongan yang sangat berlimpah di dalam melaksanakan sholat sunnah. Yakni kita ini akan tenang, tentram, menjadi qalbun syakirun ya, qalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah di dalam proses menuju perjalanan akhirat, kehidupan yang terakhir yang akan kita lalui bersama. Anak-anakku serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang mampu Bapak sampaikan
dalam pelajaran jarak jauh ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila terjadi kekeliruan, Bapak siap untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya tidak terjadi mengkelirukan umat dalam penyampaiannya. Untuk itu, wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.